your baby boy would calm a storm with his hands. Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? No. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. Yeah, this Christmas, and as I trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright, and we're carrying it through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Dahsyat, kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu yang pertama. Kami bersyukur untuk Natal, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan sudah beri tak terkira. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan untuk semua dosa hujat daripada seluruh sidang jemaat dan pengurusnya. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan tutup bungkus seluruh kebaktian ini dan seluruh drama Natalnya oleh darah Yesus. Dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, dan mohon Tuhan urapan penuh Roh Kudus dan semua yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang letih dikuatkan, yang berdosa, yang bertobat diampuni, dan yang sakit disembuhkan, dan yang tidak baik menjadi baik, yang bermasalah masalahnya terselesaikan. Dalam tangan Tuhan kami serahkan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, amin dan syukur. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang merasakan damai Natal pada pagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah lahir bagi kita sebagai juru selamat yang hidup. Amin. Marilah kita senantiasa bersuka cita pada pagi hari ini. Kita menyambut datangnya Raja Damai, Juru Selamat kita, Allah Tritunggal, Yesus Kristus Putranya. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami sungguh merasakan damai yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami rindu untuk kami bersuka cita menyambut kedatangan-Mu Tuhan di dunia ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Siapa dia Bapak Ibu? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama kita mau sambutlah Dia.
kita mau katakan, seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Kita percaya lambang pemerintah ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bahunya dan namanya pun disebut orang. Siapa yang percaya angkat tanganmu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Engkau Allah kami, Bapa yang kekal. Panggil Dia, Raja damai. Mari Bapak Ibu kita mau sambut. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan, penasehat, penasehat ajaib, Kau Allah kami yang kekal. Allah yang perkasa, Haleluya, Bapa yang kekal, oh Raja kami, Raja damai. mari Bapak Ibu kita mau sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih sungguh lagi katakan, penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, oh Kau Bapa kami Tuhan. Bapa yang kekal. Katakan lebih sungguh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa, Bapa yang kekal, oh Raja damai. Kami menyambut-Mu Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, sambutlah, sambutlah Dia. Mari kita mau sambut Tuhan Allah kita, Yesus Tuhan, katakan lebih sungguh, Juru Selamat dunia. Oh Juru Selamat,
Kami sungguh rasakan damai Natal Tuhan ada bersama kami. Saat ini Tuhan kami datang. Kami rindu untuk kami berikan korban syukur yang terbaik. Kado yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, siapa yang datang dengan hati yang rindu untuk berikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu, persembahkan menjadi korban syukur yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang sepakat dengan saya, angkat tanganmu. Mari kita mau sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Kami sambut Kau Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersungguh lagi Bapak Ibu, sambut. Mari kita mau sambut Dia, Allah yang perkasa. Oh Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal. Haleluya. Yesus Kau Allah kami, Kau juru selamat, Raja Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akulah segala kebesaran itu. Amin. Aku memberkati hidupmu. Engkau tidak pernah kubiarkan seorang diri. Amin. Aku menyertai kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari kita mau sambut dengan tepuk tangan, sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan Allah kita. Saya undang semuanya, kita mau bagi berdiri Bapak Ibu. Kita mau layakkan Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Allah yang perkasa. Oh, Kau layak Tuhan, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, katakan namamu besar, terpuji. Sekali lagi ya, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak perkasa,
Engkau besar termulia. Sorak-sorai buat Allah kita, Allah yang besar. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kita mau katakan sorak-sorai buat Tuhan kita. Siapa yang merasakan damai Natal, sekali lagi angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu. Sambut kanan kiri dengan senyum yang merekah dan katakan, mari kita mau sambut Raja kita damai. Ya. Sama-sama. Joy to the world, The Lord is come. let every chief king, let every heart prepare his room, And heaven and your sea, and heaven and your sea, and heaven and earth. heaven and your Katakan, joy to the world. The Lord is Siapa yang merasakan damai Natal saat ini, angkat tanganmu Bapak Ibu dan katakan, let every heart prepare his room, and heaven and your sea, and heaven and your sea, and heaven and heaven and earth. Kesukaan, kesukaan bagi dunia, menebuslah datang. Katakan di hatimu kepadanya, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi. Jemaat sendiri yang katakan. Siapa yang datang? Katakan, beri hatimu. Oh. Sama-sama ya, kita mau menyanyi buat Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebuslah datang di hatimu kepadanya. Nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi puji. Apa Bapak Ibu? Nyanyi, nyanyi puji. Sekali lagi, nyanyi, nyanyi puji dia. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang perkasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Drama Natal 2023, persembahan sekolah minggu dan youth. Tuhan mengetahui. Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mengasihi dan mengetahui. dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Jadi malaikat utama memberi kabar gembira kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungannya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang dengan yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita semua." Oh, untung Anak Allah, Yesus ke dunia supaya kita bisa selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan memberkati pesan Natal, berbuahlah, Tuhan Yesus mengasihimu. Sekali lagi dong Bapak Ibu berikan sorak-sorai yang terbaik. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kita semua, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita. Saya undang kita mau bangkit berdiri kembali ya Bapak Ibu. Kita mau naikkan satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kita bergoyang buat Tuhan Allah kita. Bersuka cita sekarang karena
karena Tuhan lahir bagi kita semua. Sama-sama kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia, Bapak Ibu? Dia Yesus Tuhan kami. Oh, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja Di atas segala. Sekali lagi ya, katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami. Oh, Dia Yesus Allah kami, di atas segala. Sama-sama ya, kita mau angkat tangan dan katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik memuji nama Tuhan. Mari kita mau berikan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan lahir bagi kita semuanya, amin. Dia lahir untuk kami, Dia haleluya, Dia bangkit bagi kami semua. Panggil Dia, Bapak Ibu. Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Di atas segala raja. Sama-sama angkat tanganmu. Dia itu oh, yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi ya, Dia itu Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. mau jadi apa, Bapak Ibu? Sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus Sobat kami. oh, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat. siapa yang diselamatkan Tuhan? Angkat tangan, katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan untuk kembali, Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau sambut Sang Raja kita, amin. Melalui firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Gatot. Mari kita lebih dalam lagi memaknai, merenungkan bahwa Natal di tahun ini kita mau benar-benar menyiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, amin Bapak Ibu. Kami merasakan Tuhan bahwa kami butuh Engkau. Tuhan hadir, Tuhan lahir, Tuhan ada bersama dengan kita, memberikan damai yang sungguh begitu besar buat kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Siapa kepunyaan Tuhan? Angkat tangan kita. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu kami Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pada Bapak Ibu kita mau katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. sekali lagi ya, kita mau katakan, Firman jadi manusia, benar Bapa. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sama-sama Bapak Ibu kita mau angkat tangan kita. Yesus, Kaulah juru selamat. Mari kita mau akui Tuhan saat ini. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Benar Bapak. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesusku, Yesus, kepada hambanya. Kaulah juru selamatku. Oh, Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. sekali lagi katakan Yesus Kau. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena pagi hari ini dari mulut kami dapat mengaku Engkaulah juru selamat kami. Ya Tuhan, Engkau adalah pintu bagi jalan hidup kami, Engkau adalah terang bagi kegelapan hidup kami, Kau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah dapat memuji dan membesarkan nama-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa Tuhan sesuai dengan firman-Mu, Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sekarang Engkau yang sudah bertahta, kami undang untuk bersabda kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata bahwa satu kali langit dan bumi dengan semua isinya, bahkan dengan semua harta yang atas nama kami, semuanya akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, Engkau katakan ada satu yang tidak lenyap, yaitu firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Karena itu setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kami akan mendapatkan harta yang akan kami miliki, bukan hanya di sini, tapi juga dalam kekekalan nanti. Berfirmanlah Tuhan, kami sekaliannya siap mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini, untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa.
bangsa. Hamba-Mu memerlukan pertolongan dari Tuhan, supaya firman ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi putra-putri kekasih-Mu. Saat awal sampai akhir perenungan firman-Mu, kami serahkan ke dalam Roh Kudus untuk dipimpin dan diberkati bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua berkata, amin. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan lebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru tahun 2024 bagi semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terutama kepada para hamba Tuhan, ya, Ibu Ursula, Bu, semua ya yang ada di sini, biar kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Kita dikaruniakan umur panjang, amin. Amin. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Nah, di tengah-tengah perayaan Natal kita, nah, dari keluarga besar Jemaat Sangkakala dari Gereja Betani ini, maka saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 ada pernyataan firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ayat ini diambil sebagai tema untuk Natal dan menyongsong tahun baru kita dalam tahun ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan sekali, maka pernyataan ini sebenarnya kadang-kadang juga tidak terlalu cocok dengan kehidupan sehari-hari. Sebab katanya kekuatan kita terletak dalam tinggal tenang dan percaya. Biasanya manusia itu kalau mau menunjukkan kekuatan, dia tidak tenang. Justru dia harus bergerak, dia harus bertindak, dia harus melakukan sesuatu. Baru kekuatannya terletak ada di situ. Tetapi ada kalanya bahwa kita sebagai manusia ini kekuatan kita sudah terbatas. Amin. Amin. Seperti cerita Alkitab, misalnya Daud yang baru anak kecil disuruh menghadapi Goliat yang sangat besar. Maka kekuatannya Daud apakah berarti bagi Goliat? Tidak berarti. Dan di situ maka Daud memerlukan satu kekuatan yang kekuatannya tidak berasal dari dirinya sendiri. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau sudah tidak bisa dari kekuatan kita sendiri, maka kekuatan itu harus berasal dari Tuhan. Berarti kita sendiri yang diperlukan apa? Kita harus akhirnya tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Ketika kita nggak sanggup, maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Nah, dalam kehidupan kita ini mungkin saja kita akan mengalami persoalan-persoalan di mana kita mengatakan, aduh ini di luar kemampuan saya untuk dapat mengatasi. Kalau Tuhan tidak campur tangan, saya akan bagaimana? Saya akan menjadi apa? Bagaimana seterusnya cerita hidup saya? Tapi tidak perlu khawatir, karena firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudara yang ada dalam ibadah ini semua percaya bahwa kekuatan Tuhan itu tak terbatas ya. Amin. Tak terbatas. Bahkan firman Tuhan mengatakan, penjaga Israel Allah kita itu tidak pernah tidur. Amin. Dan tidak pernah lelap. Amin. Siap untuk menolong kita. Amin. Karena Amin. itu kita patut untuk mempercayakan diri kita kepadanya dan kita tenang untuk menunggu Tuhan pasti tolong kita. Amin ya. Amin. Nah, di tengah-tengah perayaan Natal ini, maka saya ingin mengajak kita untuk belajar dari tokoh-tokoh di seputar Natal tentang bagaimana sih sikap mereka yang tinggal tenang dan percaya bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan. Karena kekuatan mereka sudah nggak sanggup. Nah, kalau kita akan melihat siapa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang kita akan pelajari adalah kisah sentral dari kisah Natal, yaitu Maria dan Yusuf. Kita mau belajar dari kisah Maria dan Yusuf, yang pertama-tama yang jelas-jelas bahwa kisah mereka itu ditulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25, klik. Dan itu berarti ayat-ayat itu sedang menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat masa kini kita.
Amin. 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 Tuhan Yesus itu sebenarnya punya banyak gelar. Tuhan Yesus guru. Tuhan Yesus juga adalah gembala. Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah penasihat. Tuhan Yesus adalah pembela. Tapi semua gelar itu dimiliki juga oleh orang-orang lain. Betul ya? Kita punya guru kan? Betul? Betul. Ya, kita punya gembala kan? Betul. Banyak gembala ya. Ada kita punya macam-macam ya, punya pembela, punya. Tapi yang namanya juru selamat hanya satu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Tuhan Yesus juru selamat. Tidak pernah ada dan tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini mengaku dia juru selamat. Kalau guru selamat banyak. Amin ya. Amin. Tapi kalau juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu tidak ada yang seperti Amin, dia. amin, Nah amin. sekarang ini dalam kisah Natal ini dari ayat yang kita baca nanti saya harapkan kita akan melihat bahwa ternyata bahkan Yesus Sang Immanuel itu menjadi juru selamat juga buat Maria dan Yusuf. Mamanya secara badani, secara manusia itu. Ternyata juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Oleh karena dia adalah Immanuel yang menyertai, Allah yang menyertai Maria dan Yusuf. Coba kita akan lihat kisah cerita ini dan kita akan membaca teks-teks firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya masih apa saudara? Bertunangan Dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Roh Kudus. Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya atau pacarnya yang akan menjadi suaminya itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Lalu firman Tuhan meneruskan mengatakan apa? Tetapi ketika si Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata begini, Yusuf anak Daud, engkau ini keturunannya Daud, orang yang rohani itu, yang hidup 1000 tahun yang lalu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia, si Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan yang dilahirkan itu Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus itu artinya juru selamat. Ya, oke. Terus kemudian mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi yang bunyinya begini. Sesungguhnya anak darah itu, bukan orang yang sudah menikah, tapi anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Kalau kita baca Allah menyertai kita itu dalam bahasa Inggris, maka bunyinya adalah God is with us. Bukan God was with us. Apa bedanya God is with us dan God was with us? Kalau God was with us itu Tuhan dulu beserta dengan kita. Tapi kalau God is with us berarti dia sekarang. Dan kita pindah ke sini ke masa yang sekarang. Kita pindah ke sini. Sekarang Allah selalu beserta dengan kita. Amin. Ya. Lalu firman Tuhan katakan apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yaitu apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan si Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus yang artinya juru selamat. Kisah cerita ini adalah kisah cerita yang biasa kita dengarkan dan kita baca di Alkitab pada masa Natal. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak pergi kepada zaman itu ketika peristiwa itu terjadi, mungkin kita tidak terlalu mengetahui bahwa sebenarnya di sini ada masalah. Masalahnya apa? Masalah pertama, Maria tahu-tahu hamil. Iya betul ya? Betul. Selama itu mulai dari Adam sampai zaman Maria ada, itu tidak ada wanita yang hamil kalau tidak ada campur tangan laki-laki. Kalau tidak ada hubungan badan dengan laki-laki, belum pernah ada wanita yang hamil. Saya pernah membaca koran, judulnya mengatakan anak ajaib gitu. Bukan ajaib, tak baca saudara. Karena ternyata seorang ibu yang tidak sedang bersuami,
ternyata melahirkan anak gitu. Tapi kemudian setelah dibilang, kenapa kok akhirnya kok nggak ada bapaknya gitu. Ternyata 3 hari kemudian bapaknya ketangkap saudara. Nah, jadi ketika ketangkap jadi nggak ajaib lagi akhirnya ya. Ternyata semua orang kita juga dilahirkan di sini karena ada papa, ada mama, betul ya? Betul. Tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup tanpa hubungan di antara papa mama. Tetapi di sini yang terjadi adalah pada waktu Maria masih perawan, masih anak darah kata firman Tuhan, Roh Kudus langsung turun dan menaungi benih wanita itu. Karena dalam Kejadian pasal 3:15 dikatakan nanti yang akan meremukkan kepala ular si iblis itu adalah benih wanita. Tidak dikatakan benih manusia, tapi benih wanita. Jadi benih wanita yang masih suci, masih murni, tahu-tahu dinaungi Roh Kudus dan tahu-tahu Maria hamil. Ini adalah kehamilan pertama dan terakhir yang ajaib. Yaitu benih wanita yang suci dinaungi Roh Kudus. Nah, karena belum pernah terjadi, maka si Yusuf pacarnya Maria ketika mendengar, "Loh, Maria ini arek sing sruwegep nggih ibadah yud padahal dia rohani luar biasa. Lah kok tahu-tahu hamil. Sopo ini sing hamil Maria ini? Apa Joni? Apa Jono? Ya? Apa Janu? Apa sopo ini? Mikir siapa ini? Dia mulai curiga, tapi Maria jani rohani loh. Lah Yusuf juga anak yang saleh. Kata firman Tuhan tadi, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika demikian, maka aduh, Maria ini ternyata mengecewakan aku. Aku mau putus hubungan karo Maria. Masih pacaran, masih tunangan. Putus hubungan. Tapi dasar anak rohani, dia mengatakan, aku mau memutusnya dengan diam. Nah itu loh kalau anak rohani. Makanya anaknya pacaran, suluh pacaran sama yang rohani. Karena rohani, nanti kalau nggak rohani, waduh Maria kok tahu hamil, tak viral noai gitu ya. Akhirnya terkenal dalam kejelekan yang luar biasa karena diviralkan melalui HP. Padahal belum tentu itu karena si Joni atau Jono tadi saya katakan. Ternyata betul si Maria ternyata hamil bukan karena. Tapi karena Yusuf ini seorang anak yang rohani, Maria juga anak yang rohani. Maria itu sebenarnya juga nggak mengerti pada waktu dia didatangi malaikat dikatakan untuk mengatakan kamu nanti akan mengandung. Nah, saya belum nikah Tuhan. Nggak apa-apa, Roh Kudus akan turun dan menaungi kamu. Ini belum pernah terjadi, ini akan berkat yang paling luar biasa. Saudara, Maria dapat berkat yang belum pernah diterima oleh satu orang wanita pun di dunia ini. Yaitu hamil, mengandung Allah pencipta alam semesta di dalam Jadi kandungannya. manusia. Jadi manusia, juru selamat manusia sepanjang segala abad. Itu hanya di rahimnya Maria. Jadi Maria ini seorang anak muda, katanya kira-kira umur 18-an tahun. Tapi diberkati luar biasa karena hidupnya saleh luar biasa. Dia nggak ngerti gimana itu terjadi. Lalu dia katakan Roh Kudus akan menaungi kamu. Sudah percaya. Lalu Maria, ya saya hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Maria hamil, tapi Yusuf salah ngerti, ya, salah mengerti. Nah, kenapa ini bahaya? Nomor 1, hukum yang berlaku di tanah Palestina pada waktu itu, tanah perjanjian pada waktu itu, kalau ada wanita yang tidak bersuami, itu berarti sudah tua, atau wanita yang belum bersuami, tahu-tahu dia hamil, lalu kemudian dicari siapa yang menghamil ini dan tidak ada satu laki-laki yang mau mengakui. Maka wanita ini akan dilempari batu sampai mati. Bayangkan Maria ini mau dapat berkat. Tapi berkat ini juga ternyata menjadi kutuk. Kan? Berkat besar luar biasa. Belum pernah dan tidak akan pernah ada wanita yang akan mengalami pengalaman Maria. Tapi resikonya begitu besar. Kadang-kadang saudara, berkat Tuhan yang lebih besar itu resikonya juga lebih besar. Kadang-kadang. Kan kita mesti siap untuk menerima berkat itu. Tetapi kita bisa berkata kepada Tuhan, ini lebih besar dari kekuatanku. Bagaimana saya harus bertindak? Firman Tuhan katakan, mestinya kamu akan tinggal tenang. Tinggal tenang dan percaya. Maria melakukan itu. Ya sudah, aku nggak ngerti Tuhan, aku tinggal tenang dan percaya bahwa Engkau akan selesaikan semua ini. Jadi Maria ini pada waktu hamil, lalu mulai tersiar kabar barangkali. Orang-orang mulai siap. Sopo ini, sopo?
Belum pernah terjadi. Tapi gara-gara Maria itu hamil karena kehendak Tuhan, maka Tuhan menolong Maria dan menolong Yusuf. Tadi kita dengar ceritanya. Yusuf kemudian pada waktu sudah diam-diam mau menceraikan Maria, tahu-tahu Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Yusuf, anak Daud, kamu kan anak-anak Daud. Daud itu kan rohani. Kamu anak rohani. Sekarang kamu berpikir secara rohani. Memang belum pernah terjadi orang perempuan bisa hamil. Tapi bisa hamil karena Roh Kudus. Jadi Maria ini bukan hamil karena Joni atau Jono. Tapi Maria ini hamil karena Roh Kudus. Anak yang dalam kandungannya itu adalah anak spesial, anak kudus. Anak yang akan menjadi juru selamat dunia karena Allah menjelma jadi manusia. Karena itu kamu terima Maria. Bangun tidur, dasar anak saleh. Diberitahu Tuhan, langsung percaya. Langsung dia pergi ke rumahnya Maria, ngomong sama papa mamanya Maria, yang namanya Elin, papanya Maria itu. Lalu kemudian, Pak, Om, Tante, saya akan ngajak Maria. Kemana, Sob? Catatan sipil. Oh, Pak, Sob? Mau mendaftarkan, mau mengakui bahwa Maria itu adalah anak yang dalam kandungan, itu adalah anak saya. Mereka pergi ke catatan sipil, Yusuf mengatakan, ini anak dalam kandungan Maria ini saya akui anak saya. Secara yuridis, formal dia anaknya Yusuf, secara biologis bukan anaknya Yusuf. Ngerti ya? Ngerti. Secara biologis bukan anaknya Yusuf, tapi secara yuridis anaknya Yusuf. Karena ada pengakuan. Surat dikeluarkan. Yang dihamili Maria adalah anaknya Yusuf. Gara-gara diakui oleh Yusuf bahwa ini anaknya, maka Maria luput dari dirajam hukuman batu. mati. Sebaliknya Yusuf, anak saleh, sudah menjadi suami resmi dari Maria. Tapi Alkitab mengatakan, sampai Maria melahirkan Yesus, Yusuf tidak pernah sentuh Maria. Supaya anak ini tetap jadi anak kudus, anak suci, yang jadi juru selamat dunia. Amin. Jadi Yesus itu secara biologis bukan anaknya Yusuf, itu adalah anak Allah dan anak manusia yaitu melalui Maria, tapi secara yuridis diakui sebagai anaknya Yusuf, Maria selamat, Yusuf selamat. Gara-gara Yusuf akhirnya mau menerima Maria, maka sekarang setiap Natal nama Yusuf selalu disinggung, betul ya? Betul. Nah, itu loh orang kalau taat kepada Tuhan. Coba kalau waktu itu Yusuf betul-betul putus hubungan dengan Maria. Sekarang kalau kita Natalan, namanya bukan Yusuf dan Maria. Mungkin Gadut sama Maria. Haleluya. Jadi tergantung siapa yang mau mengakui anak ini sebagai anak sah secara hukum. Dan kita bersyukur Yusuf adalah contoh bagi kita. Seorang yang juga mengalami masalah yang sangat besar. Belum pernah terjadi. Ini adalah pacar yang sangat dicintainya. Dan sebenarnya dia anak saleh tapi kok begini. Dia bingung. Tapi kemudian waktu itu dia mendekatkan diri pada Tuhan. Terletak di situ ada kekuatannya. Amin. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Sehingga akhirnya Yusuf selamat, Maria selamat, bayi selamat, kita semua selamat. Yesus jadi juru selamat. Amin. Dalam hidup kita kadang kita mengalami pengalaman-pengalaman di luar kemampuan kita. Saya beberapa kali mengalami, tapi salah satu yang selalu membuat saya terkagum dengan Tuhan adalah ketika istri saya Bu Esther, oh iya, saya juga mau menyampaikan atas nama Bu Esther dan anak-anak mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Bu Esther pada waktu menikah dengan saya lalu hamil pertama. Bu Esther tuh kecenderungannya tekanan darahnya rendah. Tapi waktu kemudian mengandung anak kami yang pertama, pada waktu kehamilan mulai masuk ke 7 bulan, tahu-tahu tekanan darahnya meninggi. Dan suatu kali pada waktu anak dikandung kira 8 bulan, tekanan darahnya hampir 200. Jadi, lalu kemudian waktu kita periksa kepada dokter kami, lalu kemudian akhirnya, waduh, ini repot ini gitu.
Karena apa? Rupanya pada waktu itu ditemukan mulai ada tanda-tanda mau melahirkan. Padahal tekanan darahnya tinggi. Nah, dokter itu sangat dekat dengan saya. Dan dokter itu mengatakan sudah agak usia, lalu dia mengatakan, Pak Gadut, saya sudah sering ngobrol-ngobrol berterus terang dan kita dekat sekali, kita ngomong rahasia-rahasia. Saya mau ngomong tapi ya berat. Ngomong saja Pak gitu. Enggak, ini resikonya besar loh gitu. Kalau melahirkan dengan tekanan darah tinggi. Karena kakak sepupu saya, kemarin dulu baru meninggal dunia. Karena kasus yang sama dengan yang dialami oleh ibu ini. Jadi begini, kalau seandainya supaya bisa menolong, kalau Pak Gadut saya tawari, siapa yang mau diselamatkan? Sebaiknya kita ada konsep, apakah ibunya atau anaknya yang mau diselamatkan. Saya ngomong, Dok, kita sudah dekat. Dokter adalah orang yang percaya Tuhan. Begini Dok, lakukan yang terbaik. Dan saya mau doa puasa untuk hari-hari ini. Dan saya minta dua-duanya selamat Dok. Saya nggak ngerti caranya bagaimana, tapi saya mau dua-duanya selamat. Lalu akhirnya ya Bu Esther di treatment, ya dibawa ke kamar, lalu dicoba diturunkan tekanan darahnya. Waktu dicoba diobati, diturunkan tekanan darahnya, nggak turun-turun. Lalu mulai ada pembukaan. Lalu siang-siang saya sudah berdoa, hampir tidak tidur itu. Sampai hampir 3 hari saya lakukan itu. Nggak makan, saya minta kepada Tuhan, saya minta Tuhan. Tapi dokter berusaha sebaik-baiknya. Lalu kemudian pada waktu kira-kira siang-siang begitu, mau siang gitu, dokternya mengatakan, Pak, ini Ibu Esther sudah pembukaan 2. Tapi tekanan darahnya belum turun Pak. Pak terus berdoa, iya saya berdoa terus dokter. Saya usaha terus Pak, tapi belum bisa. Tapi kalau ini yang nanti akan terjadi, paling akan melahirkan ya kira-kira jam 10 malam Pak. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Jadi mohon maaf, saya sekarang mau istirahat dulu supaya saya siap betul pada waktu menolong kelahiran tadi supaya saya fit Pak. Gitu. Dokter pulang, lalu kemudian saya nggak kuat saudara, saya sudah 3 malam nggak tidur. Saya tertidur siang itu, tertidur di ruang bangku menunggu. Terus kemudian tahu-tahu di tengah-tengah doa saya sedang tidur dengan lelap. Tepatnya akhirnya jam 1.30 saya dibangunkan. Mungkin jam 1.40 saya dibangunkan. Dan kemudian dokter itu datang kepada saya dengan pakai kaos oblong dan celana pendek, sandal jepit. Dan membopong 1 botol kecil. Lalu saya karena tidurnya sangat lelap, saya pikir ini mimpi atau apa. Kok ada dokter, kenapa? Mungkin saya terlalu mengharapkan supaya anak saya bisa lahir dengan baik. Dokter kok datang? Enggak Pak, Bapak bukan mimpi, ini saya betul Pak. Gitu. Ya dokter apa yang terjadi? Ini siang atau malam dokter? Siang Pak, siang. Jam 1.30, jam 1.40 Pak. Ya kenapa? Anak Bapak sudah lahir. Hah, ini hidup Pak, hidup. Saya mau ngomong, mamanya gimana? Karena saya juga sayang sama Bu Esther. Tapi dokter, anaknya hidup Pak, dan mamanya juga hidup Pak. Saya jadi bingung, kok bisa dokter? Oh Pak, ini tadi yang terjadi begini Pak. Setelah pembukaan 2 tadi, saya kasih tahu Bapak kan, lalu saya pulang, saya mau istirahat. Makanya saya sudah ganti pakaian ini. Nah pada waktu saya istirahat, tahu-tahu suster nelpon ke rumah saya. Dokter, cepat ke sini. Bu Esther sudah pembukaan 9. Dan tadi pada waktu pembukaan 2 tadi, tahu-tahu tekanan darahnya turun menjadi 110. Dan dibuat pembukaannya cepat, yang diperkirakan jam 10 malam, ternyata jam 1:30 sudah pembukaan 9. Jadi dokter lari ke situ, suster mempersiapkan alat-alat dengan sangat cepat disteril dan semua rame, semua membantu. Dan akhirnya keluar dengan selamat ketika tekanan darahnya turun. Lalu setelah anak ini dilahirkan Pak, tekanan darahnya Bu Esther naik lagi. Tuhan tolong kita. Amin. Dan kisah-kisah pertolongan Tuhan dalam hidup saya, kalau mau diceritakan nanti ibadah ini terlalu panjang. Tapi dengan satu ini, saya minta kita percaya.
Kalau kita menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk melakukan, firman Tuhan sudah menasihati kita, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Dan dokter ini akhirnya juga bersama-sama dengan saya dikuatkan hatinya bahwa ada pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Karena kita punya juru selamat yang luar biasa. Amin. Mari kita akan sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan satu kur. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sementara kita berada di hadirat Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, seorang pakar datang ke STT kami, orang dari Kanada, dan dia pernah mengatakan bahwa salah satu bagian terpenting dalam ibadah adalah respon kita terhadap firman Tuhan. Amin. Dan kalau kita diminta untuk merespon terhadap firman Tuhan tadi, respon seperti apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan? Saya mendorong, saudara-saudara, dalam situasi seperti apapun, dalam persoalan-persoalan hidup yang mungkin saudara akui bahwa itu melampaui kekuatan saudara. Firman Tuhan mendorong kita bahwa di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita ada pengharapan dan pertolongan. Amin. Amin. Karena itu siapapun di antara kita yang hadir dalam ibadah ini dan mempunyai keperluan yang khusus, yang meminta supaya Tuhan Yesus akan campur tangan, menyanyilah dengan iman nyanyian ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan mendengarkan nyanyian iman kita. Nyanyilah bersama-sama dengan saya, angkat tangan di hadapan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau menyaksikan di dalam ibadah yang sangat istimewa untuk merayakan Natal, yang merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi kami dan umat manusia semuanya. Ada banyak saudara-saudara kami, bahkan hampir semua kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami mau menyatakan bahwa dengan diri kami tidak sanggup ya Tuhan untuk mengatasi semua persoalan-persoalan hidup manusia kami. Tetapi kami percaya dan bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sanggup. Dan kami dapat datang kepadamu Sang Juru Selamat, dan daripadamu kami akan mendapatkan pertolongan kami. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk semua kami yang telah mengangkat tangan terutama Tuhan. Mari Engkau lawat kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong Maria untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau Engkau telah menolong Yusuf untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan ketika Engkau masih di dalam kandungan Maria, Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel ya Yesus. Amin. Maka pada saat ini Engkau akan lebih-lebih lagi dapat menolong persoalan-persoalan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
terjadilah mujizat Tuhan Amin. bagi masing-masing kami dalam persoalan-persoalan kami, sehingga nama Tuhan akan dikuduskan dan dimuliakan. Dalam Natal ini biarlah kami akan benar-benar menerima hadiah yang terbesar dari Tuhan, yaitu Sang Immanuel benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Berkatilah gereja kami, terus pakai gereja kami untuk berkembang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kerajaan Allah diluaskan, maka gereja kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan semua yang melayani, Tuhan berkati. Kami serahkan kami semua dalam tangan-Mu, dan dengan percaya Engkau adalah juru selamat kami dan juru selamat dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua yang setuju dengan doa ini, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, dan kemudian saya serah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan melakukan ibadah perayaan Natal, penyalaan lilin pada pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya undang dengan hormat Bapak Abraham Budiarto untuk bisa maju ke depan. Dengan Ibu Pendeta Ursula Cahyo, Ibu Pendeta Sharon Imelda, Bapak Pendeta Gadut Budiono, dan Bapak Pendeta Michael Yunus. Saya undang untuk bisa maju ke depan. Baiklah, ibadah penyalaan lilin akan kita mulai. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus, Malam Sunyi Senyap. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu tantra surgawi mekar. Puji Allah sebab nikmatnya hingga dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap, Karena salam amat besar, karena salam amat besar, patutlah bergema dari Allah diberi Al-Masih.
Dipersilakan sidang jemaat boleh duduk kembali dan lilin-lilin bisa dipadamkan dan lampu-lampu bisa dinyalakan kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Amin. Dan Roh Kudus untuk lebih memberikan kami agar dapat memahami kebenaran firman Tuhan itu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Pendeta Gatot Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang kami tiba saatnya mau mengembalikan kasih kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kembalikan berlipat ganda ya Tuhan. Tangan-tangan yang karena percaya telah memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan buat ibu-ibu yang bertugas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom. Puji nama Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu yang pada pagi hari ini bersuka cita, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi yang bersuka cita. Saya lihat dari sini wajah-wajah penuh sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Karena merasakan sukacita Natal pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 21 Desember 2023 jam 10 sampai dengan jam 11 siang Bapak Ibu. Dan ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis tanggal 21 2023 Desember jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Ibadah doa malam secara tatap muka di tempat ini tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah Raya Natal minggu depan tanggal 24 Desember 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi Bapak Ibu pukul 10 sampai dengan pukul setengah 12. Minggu paginya tanggal 24 Desember ibadahnya jam 10 sampai dengan setengah 12 siang. Dan khusus ya sekali lagi Bapak Ibu ini diperhatikan baik-baik.
Untuk minggu depan tanggal 24 Desember yang sore akan kita mulai lebih awal Bapak Ibu. Yang biasanya jam 5 sore kita majuin jam 3:30 sore sampai dengan jam 5 sore. Sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk minggu depan tanggal 24 Desember 2023 ibadah sore yang biasanya kita lakukan jam 5 sore, kita majukan lebih awal mulai jam 3:30 sore sampai dengan jam 5 sore. Pak, mengerti Bapak Ibu ya? Puji nama Tuhan. Dan ibadah sekolah minggu tepatnya di lantai 3 jam 10.15 sampai dengan selesai. Tidak tambahan pengumuman, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Yang dikasihi Tuhan, ingatlah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Ya, berbuahlah, Tuhan sangat mengasihi kalian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Gatot Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon ampun Roh Kudus Tuhan membakar seluruh iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit dan kelemahan kalau ada pada kami semua umat-Mu. Darah Yesus minta mengcover dan kemudian Tuhan kami meminta Tuhan yang oleh pilur-pilur Tuhan Yesus Kristus yang sakitlah disembuhkan. Berilah kekuatan dan kesehatan yang sempurna, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami sekalian umat-Mu dan pada setiap hal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat Natal Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Bapak Pendeta Gatot Budiono dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you